Kami dari kelompok The Otherwise akan membahas tentang kesenjangan sosial. Tahu gak sih, ternyata Indonesia berada di urutan ke-90 dengan kesenjangan sosial yang tinggi. Dan tidak perlu berlama-lama lagi guys, ini dia pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita mau ngasih tahu nih nama kelompok kita. Halo guys, saya Mutia, Saya Wigi, dan saya Zidni. ini dia pembahasannya. Apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok. Kalau tadi pengertiannya umum nih guys, sekarang ada pengertian dari para ahli nih. Yang pertama yaitu menurut Robert Chambers, kesenjangan sosial merupakan semua gejala yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Gejala ini muncul karena adanya perbedaan keuangan atau ekonomi antara masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Kedua, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kesenjangan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur mengenai kebudayaan yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan kelompok masyarakat. Oke guys, yang ketiga yaitu Emil Durkheim mengatakan kesenjangan atau ketimpangan sosial sebagai pembedaan fungsi sosial dalam masyarakat yang tidak dapat dihindarkan sehingga akan selalu ada di dalam masyarakat manapun. Jadi setelah tadi pengertian menurut para ahli, ini ada beberapa faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Yang keempat, kondisi demografis. Dan yang kelima, letak dan kondisi geografis. Ada beberapa macam bentuk kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu ada kesenjangan antara desa dan kota. Kesenjangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografis dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif, seperti di pepertaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan. Mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawahlah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Sementara itu, program pembangunan masih terfokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. Pada petani dan pedagang hanya memperoleh keuntungan yang kecil dari hasil panen atau barang dagangannya. Keuntungan yang kecil ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akibatnya kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota. Tapi kini pemerintah kita sudah lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan rumah sakit, jalan, jembatan, serta sekolah. Kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat bisa kita lihat dengan mata telanjang. Contohnya di ibu kota. Kesenjangan ekonomi sangat terpampang jelas, bahkan bisa kita lihat perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Di antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperparah dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi mereka. Namun, banyaknya pesaing dari kota dan keterbatasan keterampilan yang dimiliki membuat mereka jadi tersingkir. Kondisi terburuknya, mereka tidak memperoleh pekerjaan alias pengangguran dan bernasib lebih buruk dari sebelumnya. Inilah dampak dari kesenjangan sosial. Solusinya yaitu mendorong peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, serta kesehatan desa. Berikut cara pemerintah kita untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesimpulan dari apa yang telah kita bahas adalah kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana adanya perbedaan ekonomi maupun sumber daya manusia. Kesenjangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya manusia. Jadi itulah pembahasan dari kita. Terima kasih.